Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sore, Pak. Barusan saya ada kuliah lain sampai jam 4 lebih 3 menit tadi itu. Saya mohon izin belum sholat asar ya. Mohon tunggu sebentar, kira-kira 4 menitan lah saya satu ya. Baik, Pak. Baik, Pak.
Ya, baik, kita mulai kuliah sekarang. Saya umumkan dulu, waktu kita tinggal 2 jam kuliah hari ini. Kemudian minggu depan kita punya waktu 3 jam. Jadi saya akan rencanakan hari Selasa, minggu depan kita tes yang kedua ya, tentang bahan-bahan yang diberikan setelah UTS menjelang ke sini, tidak menyangkut bahan sebelum UTS. Nah, kemudian hari Kamis minggu depannya, kita menyelesaikan 1 chapter terakhir mengenai perencanaan sistem jaringan nirkabel seluler. Jadi jadwal hari ini kita selesaikan mengenai kinerja CDMA dalam kaitannya dengan spektrum yang menyangkut kapasitas, ya. Baik kapasitas ditinjau dari segi komersial maupun kapasitas dialihkan kepada anti jamming, ya. Ya, kita hasilkan hari ini, kemudian ditambah dengan implementasi atau cara merencanakan kode dalam mengatur sistem selulernya. Karena dalam teknologi GSM, dalam sistem seluler yang GSM itu pengaturan sel dan user kan oleh frekuensi ya, oleh frekuensi yang dibedakan setiap sel. Kemudian lebih dalam lagi setiap frekuensi atau setiap modul transmitter dibedakan lagi oleh time slot. Nah, yang CDMA kan karena kita tidak menggunakan time slot, kemudian juga bisa menggunakan universal frequency reuse, maka pembagian atau pemetaan dari masing-masing sel itu harus dilakukan dengan menggunakan alokasi kode yang benar gitu. Itu kita bahas hari ini ya. Baik, nanti saya ingatkan lagi hari Selasa kita latihan mengerjakan soal. Oke, saya share screen dulu untuk melanjutkan tentang kinerja atau kapasitas dalam sistem CDMA. Nah, saya belum menemukan file yang akan saya share screen di sini, maksudnya saya cari ini. Di mana filenya?
Terlalu banyak saya buka file sehingga susah memilihnya. Oke, udah ketemu saya. Ya, kita sudah muncul share screen saya di layar komputer Anda. Sudah, Pak. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi ini kinerja atau kuantitatif atau kapasitas dari sistem CDMA. Terakhir kita sudah mengeluarkan atau menghitung K, di sini jumlah user ya, adalah ini formulanya. 1 ditambah ini W dibagi R, ini processing gain atau spreading factor. Nah, kemudian ini energi per bit rasio terhadap densitas interferensi. Kemudian seper SNR adalah menunjukkan daya atau power dari Gaussian noise. Gitu. Ini kontribusi dari noise. Sedangkan ini yang ada faktor K-nya adalah di sini rumus atas, K-1 itu adalah kontribusi dari interferensi dari multiple access-nya. Jadi yang user yang kita lihat ini mengandung daya P per R, sedangkan K-1 kali P adalah daya interferensi yang dikontribusikan dari user selain yang sedang kita lihat itunya, apa kinerjanya. Nah, untuk memahami rumus ini dengan baik, kita ada contoh soal di sini ya. Pertama, bagaimana kalau sistem spektrum ini tidak dipakai. Jadi ini ada kapasitas kan? Ada kapasitas, ada peluang untuk memberikan toleransi kepada orang lain untuk menggunakan channel yang sama sebatas K gitu. Nanti kalau K-nya ditambah terus, maka nilai energi bit dibagi interferensi dengan membesarnya K, maka ini akan mengecil. Ya. Nah, kita punya nilai batas. Nilai batas dari energi per bit rasio terhadap interferensi tertentu diturunkan dari kurva BER, kurva bit error rate. Berapa BER yang kita inginkan, berapa nilai energi per bit rasio kepada interferensi, tahu kita berapa nilai ini yang kita butuhkan berapa. Nah, maka dengan tahunya nilai EB per inot, maka nilai K akan tertentu, tidak bisa sembarangan. K akan mempunyai nilai maksimum gitu. Untuk mencapai nilai EB per inot tertentu, maka maksimum K adalah tergantung kepada parameter yang lainnya gitu. Yaitu ini K-nya itu, ya. Kalau K-nya melebihi ini nanti maka nilai EB per inot akan turun melewati harga batas gitu, nilai ambang gitu. Oke, nah sekarang bagaimana K-nya kalau jumlah K-nya hanya 1 orang? Kalau jumlah K-nya hanya 1 orang, maka kapasitas toleransi yang semula bisa kita berikan kepada K-1 itu diberikan kepada toleransi jamming yang diizinkan. Nah ini, yang cursor saya lingkaran ini, K-1 kali power ini kan cukup besar nih toleransinya. Ya tergantung rasio W kepada R. Kalau W-nya kepada R-nya angkanya besar, spreading faktornya tinggi, nah berarti nilai K kurang 1 P-nya boleh besar. Ya, boleh besar. Artinya kalau K-nya hanya 1 orang, ini kan K-1 kali P, kalau K-nya 1 berarti 0 kan? Kalau ini 0, berarti nilai EB per inot akan sangat tinggi, mewah dia. Nah, oleh karena itu, kalau ini mewah, yang dibutuhkan untuk mencapai BER kan tidak usah mewah-mewah. Kalau BER-nya misalkan 10⁻⁻3, berarti nilai EB per inotnya barangkali 8 dB atau 10 dB. Artinya apa? Kapasitas yang tak terpakai oleh orang lain diberikan untuk izin toleransi terhadap adanya jammer gitu. Nah itu kalau pakai satu saya. Baik, kita lihat contoh soalnya sekarang di sini. Jadi kalau sistem spektrum itu digunakan untuk satu kanal, di sini kita R-nya 64 kbps, kemudian W-nya dalam bentuk chip di sini 3,6864 megachip per second. Ini kalau frekuensinya ini 5 MHz ini ya. Tapi kita hitung rasionya dalam digitalnya itu ya rasio antara jumlah chip per jumlah bit gitu. Nah, kemudian BPSK modulatornya BPSK, nilai EB per inotnya 7 dB saja cukup. 7 dB itu 5 kali ya. Kemudian untuk mencapai EB per inot 7 dB itu diperlukan untuk mencapai BER-nya 10⁻⁻3 gitu. Kemudian SNR yang merepresentasikan draw Gaussian, thermal draw itu 10 dB.
Nah, tindakannya hitung margin untuk anti jammingnya. Nah, caranya kita tetap gunakan rumus ini. Jadi rumus yang tadi itu yang EB per inode, P dibagi R, dibagi ini sigma kuadrat itu noise Gaussian, K dikurangi 1 kali P itu multiple access interference. Kalau dalam konteks multiple access, W itu adalah bandwidth dari spektrumnya. Nah, kalau untuk satu orang, berarti ini K-1 dikalikan P, karena K-nya satu orang, berarti ini 0. Nah, tapi supaya EB per inode-nya yang dibutuhkan hanya sesuai dengan yang diminta, yaitu sekitar 7 dB, maka term ini, suku yang mengandung K-1 kali P, kita ganti di sini sebagai PJ. Gitu. Di rumus ini kita salin ke sini, EB per inode sama dengan P dibagi R, dibagi oleh sigma kuadrat AWGN, ditambah PJ itu adalah izin toleransi terhadap jammer, yaitu yang setara dengan ini. Gitu. K-1 kali P. Dibagi oleh W tetap aja. Nah, kita sekarang masukkan parameter-parameter dari sistem yang diberikan dalam soal. Ini W ke atas, R di ke bawah, jadi W per R. Yang atas ini dayanya P. Ya, kemudian ini sigma kuadrat. Nah, ini jadi PJ aja. Nah, kita kan W dibagi R tahu. Karena W-nya tadi berapa? 36864 dibagi R-nya 64. Ini angkanya 57,6. Ya. Kemudian P dibagi sigma kuadrat tambah PJ, kita bagi dengan P sekarang. Berarti P dibagi P itu 1, PJ dibagi P itu ini ada rasio antara daya jammer terhadap daya sinyal kita gitu. PJ dibagi P. Nah, ini sigma kuadrat dibagi P, semuanya dibagi P. Kalau sigma kuadrat dibagi P berarti sigma itu noise, P itu power, berarti sepersen R. Kebalikan dari signal to noise ratio ini. Jadi kita punya term ini, ya. Nah, kita kalau mau langsung bekerja pada bilangan yang linear, berarti silahkan diubah nilai EB per inode-nya, pindahkan 7 dB menjadi 5. Ini PJ per P angka biasa, SNA 10 dB berarti 10. Atau kita boleh langsung bekerja pada skala logaritma. Kita dB-kan semuanya. Ini. Ya, jadi EB per inode-nya dalam dB di sini. Kemudian ini bilangan 57,6, kalau didb-kan 10 log berarti 17,6 dB. Ini seper PJ per P ditambah seper SNA didb-kan berarti 10 log PJ per P tambah 0,1 artinya ini seper 10 dB. Artinya ini minus 10 berarti dia di bawah penyebut. Ya. Silakan dihitung. Saya menghitungnya ini keluar angka PJ dibagi P atau rasio daya jammer terhadap daya sinyal, ini angkanya keluarnya 11,38 atau dalam desibel 10,56. Nah, dicek aja ini angkanya kalau saya salah menghitung. Silakan dicek. Artinya apa? Pengertian dari PJ per P ada angka 10,561 dB itu artinya untuk kondisi sistem seperti ini, ya, agar si user satu orang tadi itu bekerja pada kecepatan 64 kbps dengan spreading faktornya 3,6864 megachip per detik, menggunakan modulator WPSK dengan kebutuhan EB 7 dB untuk mencapai B 10,3. Kemudian ada draw thermal 10 dB di situ, maka sinyal tersebut akan tahan terhadap jammer seandainya ada jammer yang levelnya 10,56 dB lebih tinggi daripada sinyal kita. Gitu. Artinya 10,56 dB itu ada sinyal lain yang levelnya 11,38 kali lebih tinggi. Atau bisa terjemahkan, kalau sinyal kita misalkan 10 watt, ya, sinyal kita 10 watt, walaupun ada orang lain yang mentransmisikan powernya 11 kali 38 kali 10 watt berarti sekitar 140 watt di atas level kita, maka sistem yang kita rancang seperti ini masih bisa berjalan. Artinya kecepatan 64 kbps masih tercapai, B14-3 masih tercapai, walaupun kita menderita ada seorang jammer yang levelnya 11,38 kali lebih tinggi daripada daya yang kita terima. Begitu. Gitu ya, itu cara interpretasi dari persoalan kalau sistem spektrum ini dipakai untuk satu orang user
di mana sinyalnya dia akan kokoh, ya. Dan jangan lupa ini kalau dilihat sinyalnya di medium transmisi di udara dengan adanya W dibagi R-nya 57,6, artinya apa? Level signal di udara itu dia 57,6 kali lebih kecil daripada sinyal yang sebenarnya, gitu. Ya, jadi bisa ada kemungkinan nanti dia dilihat di spektrum analyzer mungkin terkubur dalam noise, gitu. Secara teknik militer itu secure, aman, gitu. Tidak kelihatan oleh orang lain, gitu. Ya. Dan orang yang bisa melihat hanya orang yang punya kode yang diberikan di penebarnya itu. Gitu. Orang yang tidak punya kode tidak akan bisa melihat. Itu contoh implementasi dari sistem kapasitas CDMA dipakai untuk anti jamming, ya. Baik, contoh yang kedua, ini kalau kita bicara untuk komersial, dipakai voice ataupun data, ya, misalnya kecepatan datanya seperti CDMA yang dipakai pada generasi kedua, generasi ketiga itu kecepatan datanya sekitar 9,6 kbps, ya. Kemudian yang versi CDMA yang narrowband generasi kedua itu bandwidth yang dipakai spektrumnya itu 1,25 MHz dengan laju chipnya 1,2288 megachip per detik. Ini spesifikasi dari satu channel voice ataupun data boleh, kecepatan data 9,6 kbps kan. Nah, kemudian draw yang biasa kita terima dalam suatu receiver biasanya ya 10 dB lah. Level draw 10 dB di bawah signal atau SNR-nya 10 dB. Kemudian sama kita bekerja pada demodulator yang biasa, misalnya untuk bar 10 min 3 memerlukan EBL 7 dB gitu. Nah, ini pertanyaannya berapa jumlah user yang dapat dilayani oleh sistem ini gitu. Artinya apa? Kapasitas yang dihasilkan dari proses spektrum tersebar ini dipakai untuk multiple access, dipakai oleh banyak orang dalam satu carrier. Tentu cara menghitungnya sama saja kita menggunakan rumus ini, ya. Rumus jumlah user bergantung kepada rasio atau spreading factor W per R, bergantung kepada nilai EB per inode yang kita perlukan, bergantung kepada nilai thermal noise yang ada pada sistem receiver-nya, begitu. Kita masukkan angka-angkanya ke sini. Nah, tapi ini ingat, EB per inode itu 7 dB, 7 dB itu jangan dimasukin 7. Dalam ujian biasanya mahasiswa enak aja, karena di sini ketahuinya EB per inode 7 dB, maka dalam rumus ini langsung aja 1 per EB per inode, langsung 1 per 7 begitu. Nah, itu salah. Karena rumus ini bukan untuk dB, rumus ini untuk bilangan biasa. 7 dB itu sama dengan 5. Ya, dikurangi kalau per SNR, SNR-nya 10 dB, kebetulan 10 dB itu 10 gitu angkanya. Jadi per SNR sama dengan dalam dB, 1/10. Karena apa? 10 dB sama dengan 10 harganya, kebetulan itu, ya. Nah, lihat angkanya di sini dengan angka-angka seperti ini, kita dapatkan K sama dengan 26,5, ya. Kesimpulannya jumlah user atau jumlah channel adalah harus dengan bulat kan? Nah, membulatkannya kemana? Ke atas ke bawah? Harus ke bawah. 26,5, angka langsungnya jumlah usernya atau jumlah channelnya 26. Kenapa begitu? Karena kalau dibulatkan ke 27, tentu ada ekses interferensi. Maka EB per inode yang disyaratkan 7 dB tadi nggak akan tercapai kalau kita mengambil 27. 26 kita batasi. Artinya apa? Kalau hanya 26 berarti EB per inode akan sedikit lebih besar daripada 7 dB. Nah, apa-apa. Karena syarat yang 7 dB tadi di sini ya syarat minimum kan, supaya bar-nya mencapai 10 min 3 gitu. Kalau EB lebih besar daripada 7 dB nggak apa-apa, kemungkinan lebih baik bar-nya gitu. Ya, begitu cara berpikirnya, ya. Jadi angka 26 ini jumlah maksimum user yang bekerja secara setara, artinya kecepatan datanya semuanya 9,6 kbps. Baik, ada pertanyaan nggak sampai di situ? Rumus dasarnya seperti itu. Silakan, ada yang kurang mengerti nggak situ? Suara saya masih keterangan bagus, jelas? Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan sekarang. Berikutnya kita bicara, ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Silakan. Itu tadi untuk yang soal contoh nomor pertama, berarti W per R-nya berarti itu dalam bentuk chip langsung dibagi sama kilobyte per second. Oh iya, walaupun bandwidth
Kalau dari data digital ke bandwidth kan itu modulator yang bekerja kan. Misalkan 10 kbps jadi 10 MHz gitu ya. Atau 1 megabit per detik jadi 1 MHz. Tapi untuk masalah penghitungan kuantitatif dalam bentuk digital, yang dipakai itu laju chipnya, bukan bandwidth-nya langsung. Jadi jangan pakai yang megahertz-nya. Karena setiap megahertz itu dalam sebuah spektrum ada kaitannya dengan jumlah chip per detiknya gitu. Jadi kalau W per R yang dihitung W-nya itu dalam chip per detiknya, bukan dalam megahertz-nya. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Sudah pertanyaan itu, berikutnya saya akan bicara voice activity factor. Nah, ini harus dijelaskan dengan baik ya. Kenapa dalam sistem CDMA atau space spectrum ada voice activity factor? Anda semuanya pernah melihat nggak kalau saya bicara dalam mikrofon, saya bicara cepat ataupun lambat, sudah pernah melihat nggak gambar spektrum dari suara saya, dari mikrofon, saya ambil ke laptop misalkan begitu. Seperti apa? Bisa memberikan deskripsi secara verbal nggak? Kalau saya rekaman mikrofon saya tarik ke laptop, seperti apa gambarnya? Belum pernah melihat itu? Anda lihat di handphone Anda ada gambarnya itu, kalau di iPhone atau kalau kita mau merekam suara gitu, pernah melihat nggak? Ya, seperti itu. Apa artinya itu? Saya tanyakan apa? Ya, saya tanyakan apa artinya dalam kaitannya dengan okupansi kepada channel, pendudukan kepada channel. Ya, gambar sinyalnya itu akan apa? Kalau kita sedang bicara, akan ada gambar seperti kurva gambar modulator AM lah begitu. Ada amplitudenya ke atas. Kalau channel sedang tidak bicara saya, jeda-jeda antar kata atau antar suku kata, maka channel itu kosong gitu. Nah itu kalau diakumulasikan, saya bicara misalkan 1 menit, sebetulnya okupansi atau pendudukan kepada channel hanya sekitar 40%. Artinya apa? Ketika kita bicara, mau cepat mau lambat bicaranya, lebih lambat ya lebih rendah lagi okupansinya gitu. Tapi orang secepat apapun bekerja nyerocos seperti saya sekarang ini, itu okupansinya ada di sekitar 40%. Nah, dalam sistem space spectrum CDMA, kontribusi interferensi itu hanya akan terjadi kalau channel sedang ada okupansi, sedang dipakai oleh orang. Kalau channelnya sedang tidak dipakai oleh orang, maka kontribusi interferensi multiple access-nya nol, gitu. Itu kalau sedang dipakai atau tidak. Nah, sekarang orang yang sedang memakai channel pun, karena secara statistik okupansi channelnya itu ya hanya 40%, artinya apa? Voice aktivitas itu kita sedang bicara pakai channel, tapi kan keaktifan bicara kita kan hanya 40%. Artinya apa? Selama sejumlah yang 60%-nya tidak berkontribusi kepada interference. Gitu. Jadi otomatis kalau seseorang berbicara dalam channel CDMA, itu kontribusinya bukan 100%, hanya 40% kepada interferensi. Gitu. Nah, oleh karena itu, rumus yang awal tadi, yang ini ya, rumus umum yang ini, harus disesuaikan dengan okupansi interferensinya. Makanya di situ, di bagian K-1 kali P, harus dikalikan dengan faktor okupansi di sini. Atau yang disebut dengan voice activity factor, V di sini. Yang saya tulis di sini, secara statistik diperoleh dari eksperimen, itu hanya 0,4 atau 40%. Maka sisipkanlah V di sini. Karena K-1 kali P, ini kan hanya 40%. Kalikan aja dengan faktor V, 40%. Gitu. Kontribusi interferensinya seperti itu. Nah, hitung kembali sekarang. Kalau K-nya kita keluarkan, ya, untuk memecahkan persoalan supaya K-nya dieliminasi dari persamaan ini, rumusnya menjadi seperti ini. Ya, silakan cek. Kalau rumusnya salah, silakan dicek lagi. Ini ada kurung besar, ada kurung kurawal, faktor V-nya di sini, silakan dicek lagi. Ya. Nah, sehingga kalau kita kembali ke contoh soal yang nomor 2 ini, ya, di sini kan kalau tanpa memperhitungkan voice activity factor, keluarnya di sini 26 orang. Nah, sekarang dengan melibatkan perhitungan yang lebih teliti, yaitu melibatkan voice activity factor, ini dimasukkan angkanya 0,4, maka jumlah K sekarang dihitung kembali,
ini menjadi 64 sekarang itu. Artinya apa? Ya kira-kira entah linear atau tidak, dari 26 naik ke 64. Nah, berarti rumus ini nggak linear kan? Walaupun voice activity factor hanya 40%, tapi naik dari 26 ke 64 kan lebih dari 2 kali lipat. Lebih dari 2%, hampir 2% naik. Artinya apa? Voice activity factor sangat signifikan pengaruhnya kepada kapasitas dalam spektrum gitu. Ya, bisa diikuti ya. Jadi dengan voice activity factor yang hanya naik 60, diperhitungkan dari 40% yang dipakai, 60%-nya idle, kita bisa melihat jumlah user naik dari 26 orang menjadi 64 orang. Gitu. Mungkin maaf, tadi sempat putus sebentar. Apakah lama putusnya nggak suara saya? Bentar, Pak. Apakah saya sudah bisa jauh kembali? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Ya, tadi saya lihat di screen laptop saya sempat terputus. Apakah perlu diulang atau tidak penjelasannya tadi? Kayaknya perlu Pak, sampai yang sangat signifikan pengaruhnya pada kapasitas itu aja Pak, diulang. Oh iya, oke, iya. Oke, saya ulang sedikit ya, karena tidak putus ya. Jadi gini, yang terakhir saya jelaskan itu tadi, voice activity factor yang kita pakai untuk merevisi ketelitian rumus ini, itu hanya menambahkan angka 40% kan? Artinya 40% itu faktor V di sini. Nah, sedangkan yang tidak pakai voice activity factor kan 100%. Berarti dari 40% ke 100% kan hanya 60%. Itunya revisi rumus ini. Tapi dilihat dari hasilnya, karena rumus ini nggak linear, dilihat dari hasilnya tadi, kalau kita lihat tanpa voice activity factor kan 26 jumlah usernya. Nah, dengan melibatkan perhitungan yang menggunakan voice activity factor, kita mendapatkan 64. Artinya pertama rumus ini nggak linear. Nah, bahkan ketidaklinearannya pun menghasilkan increase atau penambahan kapasitas yang signifikan. Ya dari 26 ke 64 kan naiknya lebih dari 200% saya katakan gitu. Ya. 26 ke 64 itu kira-kira 250% gitu. Padahal yang kita koreksi kepada rumus ini hanya dari 1 ke 0,4 gitu, ya. Itunya ke penyebutnya begitu. Itu yang saya tekankan tadi ya. Oke. Baik, nah ini kalau kita bicara dalam satu sel. Kita bicara dalam satu sel, kita bicara dalam satu carrier, satu frekuensi carrier spektrum gitu. Kalau kita bicara dalam multisel, nah ini kalau kita bicara dalam multisel, ingat dalam CDMA itu saya berulang-ulang menjelaskan bahwa salah satu kelebihan sistem spektrum, kita bisa menerapkan konsep universal frequency reuse. Artinya setiap sel dalam satu cluster, ingat perbedaan antara sel dan cluster kan, sekumpulan sel itu disebut cluster gitu. Nah dalam CDMA itu, satu cluster boleh menggunakan frekuensi yang sama, yang kita sebut sebagai universal reuse gitu. Nah, tapi dampaknya apa? Implikasinya. Keuntungannya universal reuse adalah dalam sistem cluster yang terdiri dari banyak sel, kita cukup satu frekuensi saja gitu. Kalau tidak menggunakan universal reuse, berarti kalau satu cluster ada 7 sel, kita harus punya 7 frekuensi gitu. Nah, kalau universal cukup satu frekuensi keuntungannya, tapi kerugiannya apa? Kerugiannya adalah ada kontribusi interferensi multiple access dari sel yang lain. Ya, karena sel yang lain menggunakan frekuensi yang sama. Artinya apa? Selain dari user-user yang berada pada sel yang sama dengan yang kita pakai, nah itu jelas kan kalau orang lain yang menggunakan sel yang sama, jelas dia berperan sebagai interferensi multiple access ke kita gitu. Nah, kalau menggunakan universal reuse scheme, artinya interferensi multiple access bukan hanya datang dari sel yang kita sedang pakai, yang kita sebut sebagai intra-sel. Tapi kita juga akan mendapatkan kontribusi interferensi dari sel sebelah kita.
yang kita sebut sebagai inter-cell interference gitu. Nah, jadi gitu. Nah, sekarang kalau kita sudah mempertimbangkan penggunaan CDMA menggunakan universarius, berarti kita harus sekali lagi modifikasi rumus ini. Ya. Rumus ini berarti kalau kita contohnya menggunakan 7 sel per cluster misalnya, ya. Kalau satu cluster 7 sel, berarti modifikasi rumus ini harus seperti ini. P dibagi R tetap sebagai pembilang, di penyebutnya ini kontribusi AWGN. Nah, lihat sebelah kanan ini. Ini K-1P adalah kontribusi interferensi multiple access dari sel yang kita duduki. Ya. Yang ini 6 kali K kali P kali U adalah kontribusi inter-cell interference dari 6 sel co-channel. Jadi 6 sel yang dalam cluster itu menjadi co-channel di sini di universal. Kalau di GSM yang bukan universarius kan 6 sel ini kan bukan co-channel. Karena apa? 6 sel yang sisanya dari 7 kan frekuensinya beda. Tidak berpengaruh sama sekali. Co-channelnya berada pada cluster berikutnya gitu. Nah, dalam hal CDMA yang menggunakan universal, untuk contoh yang 7 sel per cluster, berarti satu sel ini ada interferensi multiple access, intra-cell multiple access interference. Yang ini 6 kali sel yang lain, yang intercell dari tetangga sebelah dalam cluster yang sama. 6 kali K kali P kali U. Gitu. Ya. Oke, U ini apa? Nah, penjelasannya kenapa ini K kurang 1 kali P, dalam intracell tentu K kurang 1. Karena yang satunya punya kita sendiri kan, yang muncul sebagai P per N. Kenapa dalam intercell interference 6K-nya tuh K-nya nggak dikurangi 1? Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa dalam intracell kontribusi interferensi K-1 user? Dalam intercell interference kontribusi dari 6 sel semuanya K. Kenapa? Karena kita ada di sel tersebut. Karena kita ada. Silakan jawab. Karena kita nggak ada sel. Betul, kita ya. Karena di sel yang kita sedang pakai, ya yang satunya kan punya kita, yang punya orang lain kan K-1 berarti. Nah, di sel yang sebelah kita semuanya kontributor semua ini. Jadi sejumlah K-nya, makanya ini K dikalikan 6, kalikan dengan P kali U. Gitu. Nah, U itu adalah faktor jarak U itu. Ya. Kenapa begitu? Karena K-1 kali P, ini jaraknya dekat kan? Sel di mana kita duduki kan semua orang berada pada sel yang sama. Nah, sedangkan yang 6K kali P ini harus di-scaling. Dikalikan dengan faktor jarak ini. Karena apa? Tentu saja 6 sel yang berikutnya kan agak jauh dari tempat kita. Dikalikan dengan faktor U. Faktor U ini adalah lebih kecil dari 1 gitu. Karena mengukur masalah jarak propagasinya begitu, ya. Kemudian V ini sama, phase aktivitas faktor. Ini artinya orang lain yang menggunakan channel yang sama harus dikalikan dengan faktor V, yaitu aktivitas dari pembicaraannya, yaitu yang 0,4. Oke. Nah, karena ini tidak mudah untuk menghitung secara langsung, ya, 6K kali P kali U, karena kita nggak tahu kan propagasinya seperti apa. Biasanya dalam formula yang kita dapatkan secara eksperimentatif, ini kontribusi dari 6 sel tetangga co-channel ini biasanya diwakili oleh faktor I di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini K-1 kali P itu intracell interference, yang 6K kali P kali U ini intercell interference. Biasanya buku-buku literatur menggunakan formula yang sederhana, yang menggunakan pendekatan, yaitu dianggap intracell interference, ini dalam kurung Kurawa ini 1 tambah I. 1 itu menggambarkan sel di mana kita sedang berada. Nah, yang 6K kali P kali U dianggap sebagai faktor pengali terhadap ekivalensi ke sini gitu. Ke sel yang kita duduki. Jadi I ini, nah, berapa besarnya I? Datanya juga empiris. Besarnya I itu rata-rata atau secara eksperimen berkisar pada nilai hanya 20%. Kenapa kecil 20% misalnya sini? Saya katakan karena faktor U itu ada jarak.
6 C code channel yang di sekitar C yang kita sedang pakai itu agak berjauhan tentu dari kita. Nah, makanya di sini I hanya kontribusi 20%, 0,2 saja gitu ya. Termasuk nilai K-nya ke 6. Nah, jadi I itu bukan dari 1 C, dari 6 C yang code channel-nya. Hanya sekitar 20% saja dari intrasel. Makanya ini mendukung juga, rumus ini mendukung konsep validasi kepada konsep universal use. Kenapa universal use dibolehkan? Ya, saya katakan tadi ada keuntungan yaitu pita frekuensi yang dipakai nggak usah banyak-banyak. Tapi kerugiannya kita akan menderita kontribusi intercell interference. Tapi lihat lagi rumus ini. Kontribusi intercell interference tidak signifikan kepada interferensi total yang kita derita di sini. Hanya sekitar 20%. Artinya apa? Rumus ini menjustify bahwa konsep universal use itu valid ya dalam CDMA. Artinya boleh diterapkan, menguntungkan begitu. Artinya menguntungkan, harusnya kita menggunakan 7 slot frekuensi untuk 7 sel per cluster. Kita bisa menggunakan hanya 1 slot frekuensi ya untuk melayani 7 sel ini. Gitu. Dengan konsekuensi yang harus kita bayar adalah hanya menderita tambahan interferensi dari intercell interference sebanyak 20% saja. Paham ya? Gitu ya. Membacanya seperti itu, membacanya. Oke, nah sekarang beberapa slide berikutnya saya akan memberikan ilustrasi. Sekarang ini semua ya, baik yang rumus dasar ini, kemudian rumus yang menggunakan voice activity factor, ini single cell, kemudian rumus yang menggunakan universal use, ini semuanya berbasiskan kepada konsep yang mesti dipenuhi yang kita sebut di sini sebagai equal powers. Artinya semua user harus dikontrol daya pancarnya sedemikian sehingga begitu sampai di penerima dia harus sama dayanya. Tidak boleh ada yang berbeda. Karena kalau daya yang berbeda tentu ini bukan K-1 kali P, bukan. Kalau daya P ini nggak sama, nggak bisa kita K-1 kali P. Harusnya di sini, ya kalau ini P1 di atas, ini berarti P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5. Kita bisa menghitung K-1 kali P kalau dayanya semuanya sama rata. Equal power di situ. Nah, sebagai gambaran, saya akan tunjukkan sekarang bagaimana kalau hanya kita tidak menggunakan power control. Artinya kita bekerja pada sistem yang unequal power di sini. Ya. Nah, di sini contoh ilustrasi untuk hubungan antara power dengan jarak, kita bisa menggunakan rumus ini kan. Power untuk jarak I itu akan sebanding dengan power pada jarak O dibagi oleh jarak I terhadap O pangkat power eksponen. Itu dalam propagasi seperti itu. Dalam propagasi, karena kita tahu propagasi path-loss itu punya koefisien path-loss-nya, alpha dalam bilangan biasa, atau gamma dalam dB, ya. Misalkan 20 log D atau 30 log D, itu kan pangkatnya atau depan angka lognya itu 20 itu eksponen dari power gitu. Nah ini, kalau kita punya alpha dalam jaringan nirkabel kan antara ya minimal 2, kalau line of sight, nggak mungkin 2 juga, minimal 2,5 atau 3, bahkan sampai 5 atau 6 kadang-kadang apanya gitu. Kita bisa menggunakan proporsionalitas dari power yang diterima dengan jarak. Jaraknya dipangkatkan kepada path loss eksponennya, alpha nanti. Ya, nah sama ini. PJ adalah DI dibagi DJ pangkat alpha kali PI. Jadi perbandingan PJ dibagi PI itu adalah berkebalikan dengan D. PJ dibagi PI sama dengan DI dibagi DJ pangkat power eksponen gitu. Nah, coba kita terapkan di situ. Bagaimana efeknya kepada sistem ini. Nah, rumus ini. Kalau rumus EB per inot ini kita pakai dengan melibatkan faktor jarak tadi ini, ya. Jadi ini W per R, spreading factor. PI itu adalah daya yang kita terima untuk user I. Nah, sekarang yang tadi berperan sebagai kontribusi interferensi, misalnya ada seorang jammer, PJ tadi kan jammer kan? Ya, kalau hanya seorang jammer misalkan dengan jaraknya DJ dibagi DI. Ya, di sini kalau kita lihat akan menghasilkan rumus ini. Persamaan ini kalau dikeluarkan nilai DJ dibagi DI-nya pangkat alfa keluar sebagai satu variabel tak bebasnya, maka ini akan menghasilkan rumus seperti ini. Nah, ilustrasi yang bisa dipakai untuk melihat rumus ini seberapa dahsyat akibat dari power, kita bisa menggunakan konsep near far effect atau jauh dekat, efek dari jauh dekat ya. Di sini contoh, kalau si orang I ini lebih dekat daripada J, ya, maka akan kita lihat dia jumlah dari
dari suku yang di sebelah kanan ini seperti apa? Suku yang menentukan rasio DJ dibagi DI seperti apa? Kita akan lihat di sini. Nah, contoh yang real seperti ini. Anggap saja DI itu adalah D1 gitu. Ya. Adalah user 1. Kemudian D1 itu levelnya menjadi setengahnya dari DJ. Jarak D1 itu maju ke depan, user 1 maju ke depan menjadi setengah DJ. Kalau kita bicara daya pancanya sama, kan daya pancal sama hanya akan menghasilkan power yang sama di BTS kalau jaraknya sama. Artinya ilustrasinya begini, kalau BTS itu ada di tengah-tengah lingkaran, kita punya lingkaran di sini, BTS-nya tengah-tengah lingkaran, pusat lingkaran, maka power sama hubungannya dengan jarak hanya akan bisa dicapai kalau semua user berada pada garis lingkaran ini gitu. Ya tentu saja dengan asumsi bahwa itu kita hitung daya rata-ratanya kan. Orang yang jaraknya sama, asumsi kita bisa menafsirkan daya yang sampai di BTS-nya sama gitu. Nah, sekarang ilustrasinya satu orang user pindah ke tengah lingkaran, mendekati pusat lingkaran sebanyak setengahnya. Jadi gambaran secara realnya di lapangan itu kalau BTS di pusat lingkaran, jari-jarinya misalkan 1 kilometer, semua orang ada pada garis lingkaran begitu. Sehingga dayanya sama di pusat lingkaran di BTS-nya. Tapi satu orang maju ke depan yang asalnya jaraknya 1 kilometer, hanya satu orang saja maju ke depan sehingga jarak ke BTS-nya menjadi setengah kilometer begitu, bukan 1 kilometer. Kalau kita menggunakan propagasi eksponen 3,5 yang biasa atau sangat lazim untuk sebagai contoh ya, kita masukkan ke badan rumus ini. Nah ini rumusnya menjadi begini. Ini W per R, spanning factor. PI itu adalah daya sinya yang punya kita, yang sedang kita amati nilainya. Kemudian ini sigma kuadrat itu representasi dari AWGN. Nah, K-2 kali PJ adalah user yang selain dari punya kita dan selain dari yang maju tadi seorang gitu. Ini menggambarkan situasi begitu. Ada sejumlah K-user termasuk kita. Kalau hanya 10 orang di dalam satu sel gitu ya, kita kan satu orang. Nah, yang 29 orang itu, yang 28 orangnya tetap dalam lingkaran. Makanya K-2 kan, 28 kan kali PJ. Nah, yang satu orang tadi yang maju ke depan dengan jaraknya setengahnya, kita menggunakan ini. DJ dibagi D1 pangkat 3,5 kali PJ gitu. Ini kan representasi dari akibat dari jarak kan. Yang asalnya jaraknya 1 km menjadi setengah kilometer gitu. Maka kita menjumlahkan ini. Ini kalau kita solve, kalau kita pecahkan equation ini dengan menghitung ada K-2 dayanya PJ tetap sama dengan punya kita. Ada satu orang yang jaraknya mendekat sejauh setengahnya ke depan. Kita masukkan angka-angka itu ke rumus ini, lihat yang terjadi apa di sini, keluar angkanya. Lihat jumlah K-nya hanya tinggal 4 ini. 4,25 itu yang 4 gitu. Artinya apa? Tadi kalau kita bicara yang awal, sebelum kita bicara voice activity factor ya, ini kan kalau semuanya dayanya equal power, sama semua, kita dengan parameter yang sama bisa menghasilkan K 26 orang. Kita lepaskan dulu voice activity factor sekarang. Jangan pakai voice activity factor. Ya. Nah, setelah kita coba dari 26 orang itu, satu orang punya kita, satu orang maju ke depan, jaraknya mendekat, 24 orang tetap jaraknya di tempat semula. Dampaknya apa? Dengan cara begitu, skenario seperti itu, maka kita hanya bisa mendapatkan 4 orang saja sekarang. Artinya apa kesimpulannya? Power sangat memegang peran dalam kontribusi kepada interferensi di sini. Gitu. Ya, itu yang terjadi dalam CRMA sehingga bisa kita katakan bahwa dalam spektrum itu, ya karena yang kita pakai frekuensi kan, semuanya diduduki, spektrum frekuensi yang lebar diduduki, sehingga boleh dikatakan spektrum ini adalah modulasi power. Jadi multiple access yang menggunakan power level yang kita ini. Sehingga apa dampaknya? Kalau seseorang misalkan powernya yang lain, naik dia sendiri, tapi ke semua orang. Buktinya kan dari 26 orang di sini, ya, dengan ada satu orang saja maju ke depan, dihitung kembali rumusnya seperti yang semula, hanya tinggal
bisa hanya 4 orang yang lain gitu. Ya, begitu ya. Itu untuk yang efek dari power terhadap space spektrum gitu. Baik, untuk yang berikutnya rumus ini, rumus yang dasar tadi yang nah ini ya, ini rumus fundamental rumusnya kan ini kan. A adalah 1 ditambah spanning factor seper SNR per bit dikurangi terma noise di sini, seper terma noise gitu. Nah, itu rumus dasar. Nah, sekarang kalau kita lihat secara matematik untuk melihat apa nilai-nilai maksimum, nilai-nilai saturasi, kemudian apa kalau usernya mendekati berhingga atau bandwidth-nya lebar sekali mendekati berhingga, kita lihat secara matematik di sini kalau kita perhatikan. Nah, ini contoh kalau bandwidth limited channel. Bandwidth limited channel itu artinya bandwidth-nya terbatas, ya. Jadi kalau bandwidth terbatas artinya kita melihat 1 ditambah W per R dibagi per R itu artinya di sini yang menjadikan pembatas adalah bandwidth. Artinya noise di sini seper SNR dianggap 0. Seper SNR dianggap 0 itu artinya berarti kita bekerja pada SNR yang sangat tinggi. SNR yang sangat tinggi artinya kita bisa memancarkan gaya yang sangat besar atau kita bekerja pada noise yang sangat kecil, LNA gitu. Sehingga seper SNR menjadi 0. Atau SNR mendekati tak berhingga begitu. Nah, maka jumlah K adalah ini. Boleh dikatakan jumlah K itu bisa dihitung secara langsung spreading factor dibagi oleh EB per inot, ya. Kalau kita mentransmisikan dengan power yang sangat tinggi atau dengan noise yang sangat rendah. Nah, ini rumus K-nya. Kasus yang kedua, kalau lebih dari 1 user yang harus diberikan akses kepada channel, sehingga di sini nilai SNR per bitnya, nilai maksimumnya adalah W per R. Kenapa demikian? Karena kalau kita ambil limit, ya, di sini, ambil limit kalau EB dibagi N0 di sini mendekati kalau lebih dari satu user itu artinya di sini EB per I0 menjadi sama dengan W per R. Artinya kalau kita kalikan di sini EB per I0 ke K sini, berarti EB per K menjadi 1 tambah W per R, ya. Jadi kita work out dari equation ini. Jadi EB per I0 dikalikan ke K-1, kita keluarkan di sini EB per I0-nya, kemudian kita dekati dengan nilai K yang bisa lebih dari 1. Maka nilai maksimum dari SNR per bit atau EB per inot adalah W per R. Ini nilai tertingginya. Bisa kita lihat dari limit ini, limit dari term yang ini. Itu kasus yang seperti itu. Kemudian berikutnya lagi, kalau power limited channel sekarang. Kalau power limited channel itu artinya yang membatasi dari transmitter adalah powernya. Spektrumnya kita biarkan setinggi-tingginya itunya, spanning faktornya. Nah, kalau kita menggunakan spektrum yang sangat lebar, sehingga rasio antara W per R menjadi mendekati besar sekali, atau dalam matematik biasa mewakili bilangan besar sekali itu disibukkan dengan tak berhingga, maka kita bisa menggunakan limit kepada rumus ini, ya. Kalau W per R mendekati tak berhingga, maka kita bisa mendapatkan limit K di mana W-nya besar sekali, bisa banyak sekali gitu, ya. Jadi ya tentu ini tidak melanggar yang memberikan formula kapasitas kan rumus Shannon kan, ya. Ya, kita tahu rumus Shannon itu memberikan batas kepada kapasitas, hubungannya dengan bandwidth gitu. Nah, tapi kalau kita spektrumnya menggunakan bandwidth yang sangat lebar, di mana secara matematik kita bisa menggunakan W mendekati berhingga, maka jumlah user kaya bisa banyak sekali. Seperti itu, ya. Ini kita sebut sistem seperti ini adalah sistem yang power limited channel, keterbatasan dari power. Baik, nah ini kalau kita kerjakan, ya. Jadi untuk yang rumus yang lengkapnya tadi itu, kalau W-nya mendekati berhingga, maka limit di K per W, limit K jumlah user kepada satuan spektrum tertentu, artinya ini efisiensi spektrum. Jumlah user untuk setiap bandwidth hertz-nya gitu. Berarti kalau kita memisahkan K dibagi W, nah ini angkanya ini.
Ya, kalau kita K per W. Kalau hanya K saja tadi kan ini, ya. Kalau W-nya tak berhingga, maka K-nya tak berhingga. Tapi sekarang kalau kita efisiensi spektrumnya, artinya berapa hertz yang dipakai oleh setiap user begitu. Ya, jadi K dibagi W, W-nya tak berhingga, maka kita mendapatkan kuantitas seperti ini. Gitu. Itu pendekatan-pendekatan dari rumus yang terjadi. Baik, itu selesai untuk yang mengenai kapasitas dalam kaitannya dengan jumlah user atau throughput. Nah, saya perlu highlight ini. Kalau kita sudah bisa mendapatkan rumus K, ya, jadi kita sudah mendapatkan ini rumus K ini. Jadi K-nya udah diketahui. Nah, tadi kan kalau dipakai untuk komersial, K itu adalah jumlah user. Kalau dalam contoh soal yang kedua tadi, yang ini, yang telah menggunakan voice activity kan kita mendapatkan K-nya sama dengan 64 kan, 64 orang. Dengan asumsi perhitungan kita adalah 9,6 kbps masing-masing K. Artinya kita boleh menafsirkan kalau K itu 64 orang, masing-masing kecepatan data setiap user 9,6 kbps, artinya 64 dikalikan dengan 9,6 kali 43 bps atau 90 kbps, itu throughput gitu. Nah, artinya apa? Kalau dipakai oleh satu orang, K-nya satu orang saja, boleh. Tapi kita bisa mendapatkan throughput yang setara dengan 64 dikalikan dengan 9,6 kbps. Nah, ini dalam CDMA tinggal mengatur ini aja, W per R-nya. Kalau W per R-nya sudah diketahui, berarti kalau kita pakai 64 kali 9,6 kbps, kalau hanya satu orang, berarti ini W per R-nya adalah maksimum throughput tadi itu. Gitu. Jadi W dibagi atau spanning faktornya akan sama dengan throughput, yaitu perkalian dari kecepatan data setiap user dikalikan dengan jumlah user, 64. Itu yang terjadi pada sistem yang spektrum. Silakan bertanya dulu, saya akan lanjut ke slide yang satu lagi untuk kuliah hari ini, yaitu implementasinya. Tapi sebelum masuk ke implementasi, CDMA mengatur alokasi kode dalam setiap sel. Saya silakan dulu kalau ada yang bertanya tentang kapasitas. Silakan. Saya tes dulu lagi suara saya sekarang, masih jelas? Jelas, Pak. Baik, kalau sambil yang bertanya silakan aja nanti ya, belakangannya, atau motong juga nggak apa-apa. Motong pembicaraan saya, silakan sampaikan. Saya akan lanjut dengan implementasi kode pada sistem deployment pada CDMA. Saya cek dulu apakah screen saya sudah muncul. Yang baru ini? Sudah, Pak. Yang ada kode for spreading gitu ya? Iya. Okay. Nah, di awal-awal kuliah ini, spektrum, terutama yang direct sequence CDMA untuk yang komersial ya, waktu itu kita bicara jenis kode yang dipakai. Kode ortogonal itu ada, yaitu kode Walsh-Hadamard. Tapi itu hanya dipakai untuk identifikasi channel. Kalau untuk spreading itu tidak bagus, karena apa? Karena kode ortogonal, kalau dipakai untuk spreading dalam jaringan nirkabel, itu akan hancur oleh multipath. Jadi ingat kode ortogonal itu hanya bisa dipakai kalau kita menjamin tidak ada multipath. Karena apa? Kode ortogonal hanya akan bisa diperoleh ortogonalitasnya kalau kita hanya bekerja pada satu path, kan? Satu kode yang kita terima dari channel, kita bangkitkan di penerima kode yang identik dengan kode yang kita tangkap dari channel, kita sinkronkan posisi masing-masing chipnya, kita akan bisa menangkap sinyal itu dengan ortogonal. Ortogonal artinya perkalian silang dengan kode lainnya 0 gitu. Sedangkan perkalian autokorelasinya maksimal. Kalau kita hanya menangkap satu lintasan dan kita sinkronkan gitu dengan yang kita bangkitkan di receiver. Nah, sekarang kalau kita punya kode ortogonal, kalau kita punya multipath, ya, kita kodenya ortogonal, tapi ada multipathnya. Bayangkan, sinyal yang kita terima di receiver kan bukan satu. Akibat dari multipath menjadi banyak. Kemudian sinyalnya banyak itu akan tergeser oleh delay spread, kan? Ada yang geser ke kanan, memperlambat, geser ke kiri, mempercepat, begitu. Nah, kalau kita
walaupun masing-masing itu ortogonal, tapi menjadi banyak dan tidak karu-karuan itunya, sinkronisasi waktunya, timingnya, kita display dengan kode yang pasangannya ortogonal, tentu itu tidak akan menghasilkan sinyal yang ortogonal lagi kan? Karena ortogonalitasnya sudah bergeser oleh delay spread. Artinya tidak dipakai. Ya. Sebentar, ini kok pindah ke sini? Kenapa tiba-tiba screen saya pindah ke slide yang tadi? Sudah, saya pindahkan lagi sekarang. Oke, saya kembalikan lagi. Ya, ini ya, screen yang kita akan bahas ini ya. Nah, membangkitkan kode sekarang, kode PN yang bukan ortogonal, caranya dengan menggunakan ini. Jadi namanya feedback shift register, supaya kita bisa membuat suatu mengenerate suatu kode di belakang. Ini D ini elemen delay ya. Jadi kalau kita isi misalkan 1, 1, 1 misalkan di sini, nah berarti nanti ketika kita trigger shift register ini, di trigger itu artinya setiap delay di sini kan pindah satu kotak ya. Kalau ini misalkan 1, 1, 1, nah berarti angka 1 ini begitu di trigger pindah keluar ke sini, 1 juga feedback ke sini, 1 juga feedback ke sini, kemudian isi dari delay ini pindah ke kanan, isi dari flip-flop yang ini pindah ke kanan, yang ini 1 ini akan berjumlah secara modulo 2 dengan yang ini. Nah, terus begitu di 3 beberapa kali, maka tentu sekuen yang dihasilkan di output sini akan mengikuti sesuai dengan formula ini. Formula dari konfigurasi feedback shift registernya. Contoh kalau misalkan saya ambil lagi cabang di sini. Dari cursor ini saya tarik ke atas, ke sini misalnya. Di sini kita jumlahkan lagi modulo 2 di sini. Maka tentu kalau kita trigger beberapa kali, diisi oleh awal, misalnya kondisi awalnya 1, 1, 1, maka kalau saya tambahkan 1 lengan lagi ke sini, maka output yang keluar sebagai hasil dari feedback shift register ini tentu akan berbeda dengan yang tadi, yang sebelum kita cabang lagi ke sini. Ya, gitu. Nah, artinya apa? Selama kita bisa membuat suatu konstruksi dari FSRR di sini, feedback shift register di sini, tentu selama arsitektur dari ini identik, artinya apa? Kode yang akan dikeluarkan dari hasil konstruksi arsitektur ini akan identik juga. Gitu. Jadi caranya begitu. Kalau kita akan mengembangkan suatu kode di transmitter, ya, supaya di receiver juga sama kodenya dengan transmitter, berarti kita menanam suatu pembangkit kode di transmitter dan receiver identik begitu. Ya. Nah, lalu siapa yang mengatur ini? Tentu ini kalau dalam suatu sistem kan akan rahasia, artinya ya tidak dipublikasikan begitu. Supaya apa? Supaya kode yang dibangkitkan adalah unik gitu dan rahasia gitu. Nah, untuk menjamin kerahasiaan berapa banyak? Kalau kodenya hanya 3 tahap begini kan juga mudah kan, orang bisa menebak-nebak. Ya, artinya statistik kalau kita bikin semua kemungkinan feedbacknya seperti ini misalkan dibikin nggak cocok juga, taruh lagi 1 lengan ke sini nggak cocok juga. Semua kemungkinan kita bikin bisa saja orang menyadap gitu ya. Orang menyadap kode generator menjadi ketemu gitu. Tapi kan dalam kenyataannya ini yang dipakai adalah ini. Jadi kode untuk yang penebar itu ada 42 tahap itunya. Linear feedback shift register 42 tahap. Artinya apa? Kita punya 42 ini. 42 elemen flip-flop. Dengan konfigurasi feedback-nya juga kita bisa atur. Apakah 1 feedback, atau 2 feedback, atau 3 feedback, atau 42 feedback gitu. Artinya apa? Peluang untuk orang melakukan eksperimen try and error gitu sangat kecil. Ya istilahnya sama dengan kalau kita membeli voucher lah, memberi pulsa begitu ya, kita beli pulsa kan. Nah, tentu kode pulsa itu bukan hanya 2 digit kan. Kalau 2 digit kan 99 kali nebak kan ketemu kan. Tentu tapi kalau kita misalkan membuat 16 digit berarti 10 pangkat 16 kalau angkanya sampai 9. Kalau angkanya hanya 0 dan 1 berarti 2 pangkat 16 gitu. Nah, dengan cara begitu tentu
proteksi kepada keamanan disadapnya kode akan susah. Gitu. Nah, mari kita lihat sekarang untuk kode penebar yang dipakai untuk CDMA itu 2/42 berarti itunya panjangnya kode itu. 2/42 itu kalau dihitung itu silakan hitung sendiri ya kalkulator ya berapa ya 2/42 itu ada berapa? Yang jelas kalau kita hitung dengan kecepatan data 1,228 megachip per detik dalam CDMA yang narrowband kan itu kecepatan laju chipnya kan 1,2288 megachip per detik kan. Nah dengan menggunakan kode yang 42 tahap registernya itu kalau dihitung siklus pada waktunya itu sekitar 41 hari itu panjangnya itu. Atau jumlah kodenya silakan dipangkatkan. Kode digital 01 kan artinya binary gitu, berarti 2 kan? 2/42 itu kalau dihitung silakan berapa jumlahnya. Lalu kalau dihitung kembali dengan kecepatan laju chipnya 1,2288 megachip per detik, itu siklusnya atau periode dari kode itu 41 hari lamanya gitu. Nah, implementasinya bagaimana? Implementasinya dipotong-potong nanti. Jadi kode yang panjangnya sebanyak 2,42 mungkin ini triliunan jumlahnya, itu nanti disegmentasikan. Disegmentasikan menjadi berapa banyak? Ya tergantung kebutuhannya. Kalau processing gain-nya 64, maka kode yang panjangnya 2/42 itu dibagi-bagi menjadi masing-masing satu segmennya 64 chip. Gitu. Kalau spreading faktornya 64. Kalau spreading faktornya 128, berarti kita bagi lagi. Kode yang panjang tadi 2/42 dibagi segmentasinya menjadi satu segmennya 128 chip gitu. Dan seterusnya, ya. Itu seperti itu. Itu untuk kode yang dipakai untuk spreading. Oke, kode yang untuk spreading saya kira sudah jelas, gampang. Kita potong kode-kode tersebut dan itu akan dipakai untuk menebar setiap bit data dalam informasinya. Jadi kalau kita user punya informasi 1 bit, misalnya ada 1 simbol gitu ya. Di PSK kan 1 bit, 1 simbol kan 2 bit gitu ya. Nah masing-masing bit di-spread oleh kode penebar. Kalau gain spreading-nya atau spreading faktornya hanya 64, berarti ini kita silakan bagi. Ada berapa kode yang kita bisa dapatkan? 2/42 dibagi satu segmennya 64. Ada berapa user yang kita bisa layani? Banyak sekali. Ya 2/42 dibagi 64. Berarti itu jumlah user. Oke, itu yang untuk spreading saya kira gampang. Nah, sekarang saya bagaimana kode itu diimplementasikan untuk sel atau sektor. Kalau dalam sistem ini gambar ini menunjukkan dalam sistem ini malah sistem generasi pertama nih, yang AMPS ini yang analog nih. Yang analog itu juga menggunakan seluler, pakai sektoral begini. Nah, cara implementasi spektrumnya kita lihat seperti ini. Jadi ini nomor-nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai ujungnya ini 666 itu ini jumlah kanal analog frekuensi yang satu kanalnya itu 30 kHz. Ini dalam sistem generasi pertama AMPS, kalau kita punya 20 MHz ya, 20 MHz bandwidth pita spektrum, satu channel analog AMPS itu 30 kHz, maka 20 MHz total bandwidth dibagi 30 kHz per channel, kita punya sejumlah banyak channelnya itu 666 channel. Masing-masing channel 30 kHz. Nah, untuk pemetaan kepada sistem selulernya, ini gambar heksagonal itu gambar sel, kemudian gambar ini 1A, 1B, 1C itu adalah sektor. Sektor artinya pakai antena yang mengarah kepada 3 sektor masing-masing 120 derajat. Nah, caranya di sini kalau kita lihat jumlah channel yang 666 tadi kita bikin dalam konfigurasi matrik ini 1 2 sampai 21, kemudian 22, 23, 24 terus sampai 42 terus sampai ujung 666. Nah, ini masing-masing ini kita ke arah kolom kita sebut C1 sektor A. C2 sektor A, C3 sektor A terus, kemudian ini sektor C1 sektor B, C2 sektor B terus. Nah, kalau kita lihat, ini yang diterapkan di sektor 1A adalah channel nomor 1, nomor 22, nomor 43, 6, seterusnya sini. Yang diberikan kepada sel 2 sektor A
channel nomor 2, 2, 3. Nah, ini tujuannya untuk menghindari adjacent channel interference. Ya, dan juga tentu akan meminimalisir terjadinya co-channel interference. Ya, begitu. Jadi ini cara memetakan atau memplotting alokasi frekuensi kepada setiap sel maupun kepada setiap sektor. Ingat, ini yang membedakannya frekuensi slot di sini karena channel dibedakan oleh frekuensi. Ini gambaran dalam alokasi kanal kepada sistem yang ada dalam konteks seluler. Ya, seperti itu. Nanti sektornya terserah, mau sektornya misalkan 7 sel per sektor, atau 24, misalkan sel per sektor, tergantung. Ya. Baik, nah sekarang dalam CDMA bagaimana? Kalau dalam CDMA itu, nah ini gambar CDMA, tentu Anda perlu pencermatan yang cukup tajam di sini. Sama dalam CDMA juga begitu. Ini yang lingkaran di tengah ini nomor sel ya, gitu. Nomor selnya 1, ini nomor selnya nomor 2, kemudian nomor sel nomor 3 di bawah ini, sel nomor 4-nya di sini. Ini karena ini universal, maka penomoran sel bisa acak. Nomor 1 di tengah, 2 ke pinggir kiri, 3 terus ke bawah, 4 misalkan di kanan, 5 ke sini, 6 ke sini, 7 pindah ke atas ke sini, 8 ke sini, 9, 10, 11-nya di sini, 12. Acak, nggak apa-apa acak. Kenapa bisa acak? Karena semua sel, semua sektor yang ada di sini itu universal frekuensinya. Nah, kemudian sekarang untuk memilah-milah user yang mana yang ada di sel 1 sektor ke atas. User mana yang ada di sel 1 sektor ke kanan, user mana di sektor 1 user ke kiri. Nah, ini notasi ini supaya kita tetap berpegang kepada nomenklatur penamaan sel dan sektor ya. Ini lingkaran N itu nomor sel, kemudian tulisan alfa itu ke atas berarti sektor A, setara dengan sektor A di sistem yang lama di sini. Nah, saya pindahkan dulu. Kok saya pindah ke sini? Nah, saya loncat kepada yang salah. Di tempat kalian pindah nggak screen saya? Pindah, Pak. Pindah atau tidak di tempat Anda? Di ini ya. Iya, saya menekan yang ada 2 lingkaran gitu Yang ya, ada Pak? 2 lingkaran. Oh, berarti di tempat saya yang pindah ya. Di tempat saya aku pindah ke situ ya. Sebentar. Saya pindahkan lagi coba ya. Nah, saya harus masuk ke sini. Kemudian Oke, jadi saya sedang membahas ini, kesetaraan antara sel ya. Nah, sel yang tadi udah muncul lagi sekarang gambar sel heksagonalnya udah? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Nah, dalam konsep yang spektrum CDMA itu gambarnya begini tadi kan ya. Nah, ini kan ada nomor sel di tengah. Kemudian ini ada sektor alfa, sektor beta, sektor gamma. Maksud saya tadi itu sektor alfa itu setara dengan sektor A pada sistem yang lama. Sektor beta setara dengan sektor B, sektor gamma setara dengan C. Jadi ini A, B, C. Nah, cuma bedanya di sini begini. Kalau yang lama kan sektor A, B, C dilayani oleh nomor kanal. Nomor kanal mewakili spektrum frekuensi. Nah, dalam CDMA nanti di sini, setiap sektor itu nomor selnya sama di nomor 1 tengah. Nah, tapi ini C1, lihat di atas ada angka 6. 6 itu artinya apa? Ini sebagai indikator segmentasi kode di sektor alfa atau sektor A. Kemudian di sektor B atau sektor beta ada angka 16. Ini kode yang diberikan kepada sektor B. Sektor C atau sektor gamma 12 begitu. Nah, ini menerangkannya begini. Kalau kita di sini, saya akan mulai dari cara menghitung pilot sekarang. Nah, yang ini yang pakai sistem yang lama, yang frekuensi tidak perlu pilot sebetulnya. Ya, karena apa? Karena indikasi dari nomor kanal sudah langsung menunjukkan spektrum yang dipakai pada masing-masing sektor di sini. Nah, sedangkan yang di sini, yang di CDMA, kita perlu pilot yang mengindikasikan pilot dari kode. Caranya bagaimana? Nah, ini ada perhitungan yang agak rumit, tapi harus kita jelaskan ya di sini. Nah, karena sinyal CDMA itu
atau spektrum dicirikan oleh nilai C2I, ya, rasio carry kepada interferensi. Ingat, C2I dipakai karena apa? Semua orang menggunakan frekuensi yang sama. Sehingga di sini kita ada komponen signal sebagai C dan komponen interferensi sebagai I. Nah, tentu rumusnya tentu bergantung kepada jarak kan. Ini D sebagai fungsi dari P, P0, sedangkan yang bawah itu D sebagai fungsi dari P, P1. Artinya kalau kita membandingkan antara sel yang referensi kita P0 di sini, daya pancanya P0, kita akan lihat pengaruh interferensi dari P1 sebagai co-channel interference. Nah, ini bisa dekat, bisa tidak. Artinya bisa nempel, bisa juga berjauhan, terselang oleh yang lain. Tapi semua sel yang ada di sini, semuanya tentu berkontribusi sebagai interferensi ke sini. Gitu. Nah, kontribusi interferensi tentu merupakan rasio dari P0 kepada P1 ini. Dengan diatur oleh alfa, di mana alfa adalah path loss eksponen. Ya, sebentar saya ini dulu. White. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini jam mendekati makan malam ini, udah mulai ribut di dapur ini. Oke, lanjut lagi ya. Jadi ini C2I tentu kita mengingatkan kita untuk menghitung rasio atau perbandingan dari daya yang kita miliki P0 dengan daya yang dikontribusikan oleh interferensi P1 begitu. Nah, kaitannya dengan kode di sini, kalau kita punya kode misalkan 64 ya, biasanya spreading factor itu tadi saya katakan kode penebar yang panjang tadi disegmentasikan menjadi potongan-potongan kode yang dipakai. Nah, untuk mengatur mapping kepada sel di sini kode yang dipakainya apa? Sebelum saya menjelaskan rumus ini ya, rumus C2I, saya akan jelaskan dulu ini ya. Yang dipakai untuk identifikasi sel ataupun sektor, kode yang dipakai itu adalah kode shortcode namanya. Sedangkan yang tadi yang saya jelaskan di awal untuk spreading namanya long code. Kita tunda dulu masalah long code tadi karena long code itu fungsinya hanya menebar. Menebar untuk mendapatkan gain kepada user yang diinginkan dan memberikan toleransi interferensi kepada user yang lain. Ini khusus ada kode lain. Kode lain itu artinya untuk mendevelop atau untuk mengenerate pilot. Pilotnya oleh kode, bukan oleh frekuensi, begitu. Nah, berapa panjang kodenya yang dipakai untuk identifikasi BTS atau sel atau sektor? Di sini menggunakan kode shortcode yang terdiri dari 15. Ya. 15 tahap itu kalau kita hitung siklusnya, tadi sama ngitungnya, ada 2/15. Ya. Dikurangi 1, karena yang 0-0-nya dibuang. Ya. Ini dikurangi 1 karena yang kodenya 00 semua dihilangkan. Nggak berguna. Kita hanya bekerja pada yang kode yang tidak 0. Berarti 2/15. Nah, 2/15. Nah, sekarang increment minimal, karena pada SIM CDMA itu sekecil-kecilnya spreading factor itu minimal 64 chip, berarti ini satu segmen dari kode yang dipakai untuk mengidentifikasi sektor atau BTS, ini adalah 64. Sehingga jumlah sektor atau jumlah pilot yang kita bisa bangkitkan adalah 2/15 dikurangi 1, dibuang yang 0 semua, dibagi 64. Menghasilkan angka 512. Ini 512 itu 512 pilot yang bisa kita generate. Pilot artinya ada kode yang dipakai untuk identifikasi BTS di setiap sel atau di setiap sektor. Ya, ada 512. Nah, kemudian cara menghitungnya sekarang. Saya akan dengan menggunakan 512 kombinasi kode yang dipakai untuk pilot. Nah, kita sekarang pilot tersebut bagaimana menghitungnya? Kita pakai ini. Offset frekuensi, offset kode dari yang 64 tadi itu kita sebut sebagai M. Ya. Kemudian R di sini adalah radius dalam bentuk chip. Kemudian S ini adalah setengah search window. Artinya gini, kalau kita punya panjang kode 64, maka kemungkinan dari BTS yang jaraknya bervariasi itu bergesernya tidak boleh melebihi setengah dari kode itu. Jadi kalau panjangnya kode itu 64 minimal ya, berarti kan dia bergeser ke kiri ke kanan kan maksimal setengahnya kan?
Kalau melebihi setengahnya, dia akan pindah ke kode yang lain, gitu. Ke kode yang 64 yang lain, yang kiri. Atau geser ke kanan, kalau melebihi setengahnya, pindah ke kode yang sebelahnya, sebelah kanannya. Gitu. Jadi S ini adalah setengah search window namanya. Ya. Nah, kemudian ini, yang A ini adalah nilai C2I yang diperlukan untuk dimensi sel. Tentu kalau selnya besar, berarti C2I-nya kan akan besar. Kalau selnya besar, C2I-nya akan besar, C yang kecil, C2I-nya akan kecil. Nah, tapi ingat, dalam CDMA juga kita harus menjamin bahwa powernya sama kan tadi kan? Nah, sehingga untuk menjamin powernya sama, artinya kalau powernya sama, nanti nilai C2I-nya berbeda-beda, artinya apa? Interferensi diizinkan berbeda dari sel yang dekat maupun dari sel yang jauh, gitu. Nah, ini yang dihitung, ini jumlah offset dari kode itu adalah R tambah S dikalikan dengan 10 pangkat, di sini A dibagi apa? Dibagi 10 kurang 1. Ini memasukkan faktor propagasi di sini. Propagasi dari sel-sel yang ada pada sistem selulernya, gitu. Nah, sehingga saya harus beranjak kepada tabel yang ada di sini sekarang. Untuk radius selnya, ya zaman awal-awal kan radiusnya bisa 25 km kan? 25 km, 20 km. Nah, sekarang yang terkecil untuk CDMA itu bisa sampai 2. Kita belum bicara femtosel di sini ya. Kita masih bicara makrosel. Sekarang kalau pakai makrosel untuk sistem seluler, itu radius yang terkecil sampai 2 km itu radiusnya begitu. Contohnya begitu, ya. Nah, sehingga kalau kita hitung, karena ini tadi nilai offset itu, kalau kita lihat di sini, radius dalam chip. Nah, radius dalam chip itu kita menghitung jarak dari pusat BTS kepada sel yang paling luar, sel yang paling luar, sel yang paling besar radiusnya, itu kalau dihitung dalam kilometer kan misalnya contoh untuk yang 25 km, itu kalau dihitung dengan kecepatan chipnya 1,2288, itu akan terbentang sebanyak 103 chip gitu. Dari mana datangnya? Coba kita lihat di sini. Kecepatan chipnya adalah 1,2288 megachip per detik. Kecepatan transmisi dari chip tentu akan mengikuti hukum propagasi gelombang elektromagnetik kan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Sehingga silakan Anda hitung. Untuk kecepatan laju chipnya 1,2288 megachip per detik, kecepatan propagasi chipnya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, maka satu chip akan setara dengan jarak sebanyak 244 meter. Anda hitung ini, dari mana datangnya? Silakan. 1,2288 dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Jadi satu chip akan menempati ruang sebanyak 244 meter gitu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan di sini. Kalau kita punya sel yang radiusnya 25 km, kita akan terbentang sebanyak 103 chip gitu. Ya. Gitu. Nah, kemudian untuk menghitung S sekarang, S di sini adalah setengah search window. Setengah search window itu ini kalau pakai 64 berarti 12 kan? Nah, di sini tapi kalau untuk menentukan apakah kita bisa lebih baik atau tidak gitu ya. Nah, kita ada standarnya dari vendor di sini. Jadi S itu disesuaikan di sini untuk yang radiusnya 25 km dipakai 14. Ya, maksimum setengah di 64. 32 maksimum. Tapi untuk lebih aman kalau 32 kan berisiko tinggi kan untuk melenceng kepada chip berikutnya, kepada segmen berikutnya. Tapi kalau untuk yang distandarkan oleh vendor itu 14. Nah, malah kalau untuk yang radius selnya kecil hanya 2 km, hanya diberikan toleransi 10 saja S-nya. Ya. Nah, kemudian C2I sekarang, C2I yang dipakai di sini tadi kan bisa nilainya berubah-ubah. Tapi ingat, CDMA itu kapasitasnya hanya akan tercapai kalau C2I-nya konstan. Artinya sama semua. Nah, dalam kebutuhan CDMA itu di sini diperlukan C2I 24. 24 itu kalau dalam dB sekitar 13 dB ini kalau saya hitung. Ya. Kenapa nggak 7 dB misalkan? Kenapa perlu C2I nggak 7 dB? Seperti hanya untuk mencapai kanal AWGN kan untuk 10⁻³ bar-nya cukup dengan 7 dB kan? Nah, ingat di sini kita kanalnya kanal multipath, bukan kanal AWGN. Jadi kita butuh nilai C2I yang lebih tinggi ya supaya bar-nya bagus. 24 standarnya semua. Nah, sehingga jumlah M dalam chip kita bisa hitung di sini. Nah, M itu jumlah total chip yang kita hitung adalah jumlah chip dalam radius atau radius dalam chip ditambah S di sini dikalikan dengan rumusan C2I.
inverse logaritma dari C2I di sini. 10 pangkat A dibagi alfa dibagi 10 kurang 1. Nah, ini kalau kita hitung di sini, M-nya itu contoh untuk yang 25 km, berarti kita punya 103 kan? Ditambah 14 ya. Ini rumus ini. 103 ditambah 14 dikalikan 10 pangkat A dibagi alfa ya. A itu adalah C2I di sini yang 24. Silakan cek rumusnya. Alfa di sini kita pakai antara 3 dan 4. Di sini kelihatannya kalau tidak salah saya cek pakainya 3,5 di sini A-nya. Jadi kalau kita hitung untuk yang radius 25 km yang ini, rumus ini kita bisa mendapatkan R-nya ini 103, ditambah S-nya di sini 14, ditambah ini 10 pangkat A, A-nya 3,5, dibagi alfanya ini, sebentar, 10 A pangkat A dibagi alfa dibagi 10, A-nya itu adalah C2I, yaitu 24 ya, ini A-nya. Dibagi alfanya 3,5, dibagi 10 kurang 1, akan menghasilkan angka 622 itu M-nya. Ya. Nah, kalau M-nya 622, karena kita tahu inkremen yang minimum itu 64, berarti kita menghitung sekarang 622 dibagi 64, itu dibulatkan ke atas 10 gitu. Karena 10 kali 64 itu 640. Itu yang dipakai sehingga apa? Kalau pilotnya 10, berarti 512 dibagi 10 kita punya offsetnya 51 gitu. 51 kode yang bisa teroffset begitu. Ya, contohnya untuk itu. Contoh yang kedua supaya Anda lebih bisa mengikuti formula yang agak kompleks ini, bagaimana halnya kalau 2 km misalnya. Saya kecil, hanya 20 km. 2 km dalam chipnya berarti hitung aja 1,2288. Kalau 2 km dibagi 244 per chip. Ini hanya punya 8 chip. Untuk yang R-nya. S-nya sama 10 chip distandarkan oleh vendor. C2I sama 24. Nah, ini kalau masuk ke rumus M yang ini atas, ya, untuk dari 2 km. Nah, M ini, R-nya tadi kan hanya berapa? Hanya 8. S-nya 10, masuk 8 tambah 10. Ini 10 pangkat A dibagi alfa bagi 10 kurang 1, berarti A-nya kita pakai sama 24. Kemudian alfanya pakai 3,5, antara 3 dan 4 dibagi rata-ratanya 3,5. Ya. Nah, ini menghasilkan angka M-nya 96. 96 kalau dibagi oleh inkremental dari chip 64, menghasilkan pembulatan ke atas 2. Minimum 2 segmen dari chip ini gitu. Nah, kalau kita hanya punya 2 segmen dari chip, berarti kombinasi dari pilot 512 dibagi 2, kita punya 256 kombinasi. Itu yang terjadi pada alokasi atau pengaturan skenario mapping kode kepada sistem seluler ya. Jadi nanti akan diterapkan di sini. Bagaimana kita menerapkan di sini. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa menghitung, contoh misalkan ini area ini akan dipakai untuk mendeploy kode yang nilai P-nya misalkan 6. Artinya apa? Kita yang 6 itu yang mana? Yang 6 itu yang ini. Ya. Yang radiusnya 15 km, menghasilkan R-nya 61, S-nya 12, C2-nya 24, M-nya 390, dibagi 64 menghasilkan angka 6, berarti kita punya 85 kombinasi dari kode yang akan dipakai identifikasi sektor atau sel. Ya. Nah, yang P-nya 6 ini coba kita lihat sekarang. Kalau kita menggunakan sistem yang P sama dengan 6 di sini, bagaimana? Nah, ini P6. Nah, alokasi kode pilot kepada masing-masing sektor, di sini ada formulanya. Sebagai contoh misalnya ini contoh saja ya yang dipakai oleh vendor yang dalam literatur ini, alfanya itu 3 kali P kali N dikurangi 2P, kemudian beta itu 3 kali P kali N, gamma dan seterusnya. Kita lihat sekarang, ini kasus untuk P-nya 6, ya. P-nya 6, kita lihat sekarang untuk C nomor 1 nih. Coba hitung sama-sama ya. Kalau C nomor 1 berarti N-nya 1. Karena notasi ini, notasi 1 ini N di sini. Number of cell. Nomor C-nya 1. P-nya 6. Karena kita mengambil contoh sekali lagi yang ini. Yang radiusnya 15 km. Nah, kita kembangkan sekarang. Untuk membuat identifikasi kode pilot di sektor alfa di sini, sektor alfa yang ke atas di sini,
Kenapa muncul angka 6? Karena kita menggunakan formula ini. Alpha itu 3 kali P kali N kurang 2P. Di sini P-nya 6 untuk C1. Coba 3 kali 6, 18. Kali 1, 18. Dikurangi 2P, 12. 6 kan? Makanya ini 6 di sini. Beta sekarang. Formula beta di sini 3 kali P kali N. Untuk P-nya 6, untuk C1, berarti P-nya 6, N-nya 1. 3 kali 6, 18 kali 1. Makanya di sini 18 untuk betanya. Gamma di sini 12, karena kita punya rumus gamma 3 kali P kali N kurang P. 3 kali 6, 18, kali 1, 18, kurang 6, 12 kan? Nah, gamma 12 di sini. Silakan cek lagi untuk yang saya yang kedua, misalkan di sini. Kenapa saya yang kedua, sektor alfanya 24? Karena kita menggunakan N2, P6 di sini. Artinya sektor alfanya 3 kali 6, 18, kali 2, 36, dikurangi 2P, 12. 36 kurang 12, 24. Makanya alfa di sini untuk sel nomor 2, 24. Dan seterusnya. Nah, ini yang dipakai untuk melakukan mapping atau pemetaan dari setiap sel, setiap sektor. Nah, nanti bagaimana kalau ada panggilan misalnya? Tentu saja kita bisa menginterpretasikan ya kalau dalam sistem GSM atau dalam sistem IMPS, karena masing-masing identifikasi frekuensi pada sektor-sektor ini langsung frekuensinya, ya begitu incoming call kepada nomor tertentu, ya frekuensinya tahu di situ, di sentralnya tahu ke sini. Nah, kalau ini juga sama. Tapi yang dipakai untuk ciri atau pilot signal di masing-masing sektor, nomor-nomor ini. Gitu. Jadi kalau seorang user misalnya ada di sektor yang ini, berarti dia pada saat itu masuk kategori alfanya nomornya 6. Begitu ada incoming call masuk ke nomor tertentu yang sedang berada di sini, oleh BTS kedeteksi di sini, nah dia akan menggunakan kode ini untuk menjangkau user tersebut. Ya, seperti itu. Jadi silakan, ini agak cepat karena waktunya harus selesai di hari ini. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya sekarang, atau nanti bisa ditanyakan ketika kuliah terakhir hari Kamis depan. Pak, saya mau bertanya. Silakan. Tadi yang menghitung nilai M itu, tadi kan saya coba mengikuti Bapak, tapi Ya. hasilnya nggak sama kayak di tabel. Coba Anda hitung untuk yang tabel misalkan yang 25 ya. Hitung ini R-nya 103. Iya. S-nya itu ini 14 kan? 14 ya. Itu 14 apa 24 ya? Sebentar. Atau kalau nggak jelas coba lihat ini yang 20 km nih yang jelas nih. Iya, Bapak. Ini kan 82 ya R-nya ya. Iya. S-nya 12 coba hitung. C2-nya 24. Ini menghasilkan 499 coba hitung. 82 ditambah Ya. 12 dikali 10 pangkat itu kalau alfa itu 24 ya, Pak? Alfanya itu C2 kan, Pak? Oh, ini A dibagi apa? Jadi A-nya itu C2I ya. Iya. 24 ya. 24 dibagi 3,5 Dibagi ya. 3,5. Alfa 10. Jadi ini 24 dibagi A dibagi alfa, alfanya 3,5 ya. Berarti 24 dibagi 35 aja langsung. Iya. 10 pangkat 24 bagi 35 kurang 1, kalikan dengan penjumlahan R dan S tadi berapa? 361, benar ternyata. Ya? 361, Pak. Oh, enggak. Di sini 499 kok. Coba rubah sekarang alfanya 3, coba jangan 3,5. Bentar, Pak. Hitung lagi. Saya lupa waktu itu apakah ini 3,5 atau 3. Alfanya coba 3 diambil. Kalau alfanya 3 Jadi jadi ini 24 dibagi 30. Coba. Iya, alfanya jadi 499, Pak. Betul ya? Ya, Iya. berarti alfanya ini bukan 3,5 tapi 3. Coba cek lagi untuk yang baris pertama, yang 25 km. Ini S-nya 24 apa 14 ya? Yang Coba masukin 14 sekarang. 14. 14, masukin 14. 14 tambah 103 berapa? Kalikan 10 pangkat 24 dibagi 30. Kurang 1. 621, Pak. Benar ya? Berarti ini 14 ini. Itu ya? Berarti udah ketemu kan? Iya. Udah ketemu ya? Dengan ngecek 2 baris kan ketemu. Artinya apa di sini? Kita menggunakan eksponensial patosnya tuh 3 bukan 3,5.
Iya, baik, Pak. Ya, oke. Silakan cek, pasti ini kalau udah ketemu 2 ini pasti semuanya kena gitu, ya. Iya, Pak, baik. Makasih, Pak. Yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, saya akan close kuliah hari ini. Nanti yang kuliah hari Kamis terakhir, minggu depan, akan saya tuntaskan mengenai perencanaan merancang suatu sistem seluler, ya. Dari segi kapasitas, kemudian dari segi cakupan, ya. Nah, hari Selasa saya akan memberikan tes khusus mengenai tapi bukan open book ya, silakan, yang penting ada paham ya. Saya ingin Anda memahami dengan baik bagaimana sistem yang spektrum ini dipakai untuk mengatasi jamming. Anda harus betul-betul silakan cermati ini angka-angka ini ya. Nah, kemudian juga bagaimana kalau sistem spektrum ini dipakai untuk multiple access, memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk sharing spektrum gitu. Anda cermati betul-betul bagaimana membaca ini gitu. Ya. Ya, kalau ini udah paham, nanti Anda untuk melibatkan perhitungan voice activity, ini V, silakan cermati. Kalau saya salah, silakan dikoreksi. Rumusnya ini, misalkan pembagian V-nya bukan di situ, tengah sini, misalnya gitu ya. Nah, kemudian juga untuk yang universal reuse, karena ini ada faktor inter-cell interference. Kalau ini sebelumnya kan hanya satu cell nih, hanya intracell saja. Kita tidak melihat efek dari intercell. Nah, untuk yang universal reuse ada efek intercell, tapi nanti dalam soal biasanya kita merepresentasikan kontribusi dari intercell dengan faktor I. Ya, walaupun cerita kronologisnya faktor I itu hanya 20%, munculnya dari mana? Dari ini, faktor 6 buah sel co-channel yang ada di sekitar sel yang kita sedang tempati, universal reuse. Baik, itu tolong dicermati dengan baik supaya Anda tidak salah dalam menerjemahkan atau memahami konsep itu. Konsep jamming sama konsep multiple access. Ya? Pak, mau bertanya, Pak? Ya. Ini tapi bukan terkait dengan materi yang hari ini, Pak. Saya mau tanya terkait dengan tugas besar kami yang simulasi kanal relik itu, Pak. Ya. Nah, jadi saya tuh kan sudah mencermati ya, Pak, dari fungsi fading yang Bapak kasih itu ada parameter N sama dengan 34. Iya. Nah, kalau itu saya pakai, Pak, jadi udah saya plot itu terdapat offset sekitar 3 dB, Pak, antara teori dengan hasil simulasi. Nah, yang pertanyaan saya di sini adalah sebenarnya N itu parameter apa, Pak? Soalnya kalau N-nya itu saya ubah ke 80, itu garisnya tuh udah mulai tangent, Pak. Makasih, Pak. Oke, itu sebetulnya standar ya. Jadi angka 34 itu diturunkan dari mode yang sudah dibakukan oleh pembuatnya. Itu metode pembangkitan kanal fading itu menggunakan metode Jacks namanya. Jacks method ya. Itu William Jack yang membuat. Angka 34 itu saya tunjukkan sebentar, barangkali saya punya ininya ya. Rasanya saya sudah nggak nyimpan. Ada di buku handbook itu. Kalau Anda mau telusuri kenapa 34, yang saya baca 34 itu hanya untuk meminimumkan beban komputasi, tapi mentolerir error yang terjadi. Kalau Anda menghasilkan 3 dB, saya rasa terlalu besar itu. Karena dalam pembuktian ketelitian dari metode simulator tersebut, seingat saya justru errornya itu dalam batas-batas yang dapat ditoleransikan gitu. Artinya angka 34 itu secara statistik dianggap sebagai jumlah path ya, jumlah lintasan yang biasa terjadi. Memang kalau dalam kenyataannya jumlah path itu bisa bervariasi kan, tergantung kondisi posisi kita. Bisa belasan, bisa 20, bahkan bisa lebih dari 34 gitu. Tapi angka 34 kenapa muncul? Itu tentu diturunkan dari konsekuensi error yang terjadi dan dapat ditolerir. Tapi rasanya kalau sampai 3 dB kan setengahnya kan? Setengahnya berarti 50%, itu rasanya tidak sampai sejauh itu gitu. Tapi saya jamin Anda nggak usah khawatir dengan adanya ketelitian dari situ ya. Bahkan kalau Anda juga misalkan mau menggunakan toolbox, misalkan Anda di MATLAB itu ada misalkan toolbox untuk mengenerate simulator karena fading relic misalkan, silakan pakai yang lain gitu. Ya. Saya berikan itu supaya Anda mudah aja, supaya Anda mudah tidak usah mencari-cari. Dan saya menggunakan itu karena dalam referensi di situ udah dijamin bahwa
tidak sampai 3 dB itu errornya. Hanya kalau dalam persen itu di bawah 6% gitu errornya. Gitu. Pak, kalau gitu berarti saya pakai fading yang Bapak kasih, tapi N-nya dirubah, apa boleh, Pak? Ya kalau Anda membaik dan laptop Anda masih muat gitu untuk dibesarkan itunya, silakan. Berarti Anda mengimprove error gitu, memperbaiki error gitu. Oh, jadi saya simpulkan semakin banyak jumlah N-nya itu errornya semakin baik, Pak? Ya, betul. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan ya, pakai ya. Kalau pakai itu walaupun dipakai punya saya, yang saya berikan itu juga cukup untuk penelitian yang diperlukan untuk mengerjakan tugas ini ya. Tapi kalau Anda misalkan punya processing power dari laptop Anda lebih tinggi, ya silakan pakai yang lebih bagus ya. Masih ada pertanyaan lain? Oke, karena udah sebentar lagi maghrib, kita close kuliah ini ya. Jadi hari Selasa jangan lupa persiapkan tes open book 1 jam. Nah, soalnya saya berikan tentang spektrum, tidak menyangkut yang sebelum UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.